Salam pemirsa CPN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini memberikan kita pelajaran bagaimana apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita melalui kesehatan yang ada dalam kehidupan kita melalui prinsip yang ada di Eden. Di mana dalam buku ini memberikan kita pelajaran bahwa kita harus melakukan perubahan pola hidup yang akan menambah umur dan juga hidup kita akan semangat di tahun-tahun mendatang, dan juga kekuatan harian untuk merangkul kekuatan fisik, mental, dan spiritual kita, memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan dorongan kepada kita untuk kita belajar tentang kisah kemenangan dan wawasan yang luas tentang manusia dan penciptanya. Jadi melalui buku ini kita belajar bagaimana kesehatan yang ada dalam tubuh kita harus percaya bahwa itu adalah prinsip yang Tuhan jadikan di Eden untuk kita jaga bersama-sama. Jadi pelajaran kita kali ini judulnya adalah makanan pembuka Sabat. Ayat intinya terambil dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kebanyakan makanan catering menyediakan makanan pembuka sebelum hidangan utama. Webster mendefinisikan hidangan pembuka sebagai sesuatu yang menggairahkan atau membangkitkan selera. Makanan pembuka adalah salah satu bagian favorit dari sebuah makanan. Waktu belajar Alkitab hari Sabat dapat dianggap sebagai hidangan pembuka sebelum makanan utama, yaitu jam kebaktian khotbah. Setelah menghabiskan banyak waktu untuk persiapan yang matang dan kreatif terhadap makanan yang disajikan, sang juru masak atau pengawas akan sangat kecewa jika sangat sedikit tamu yang datang untuk menikmati makanan yang lezat tersebut yang dimaksudkan untuk merangsang rasa dan menambah rasa kepuasan. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana makanan pembuka Sabat. Dalam ayat inti kita Matius 6 ayat 11 ini mungkin kita sudah menjadikan sebagai ayat sehari-hari kita, karena kita percaya bahwa semua yang kita ucapkan adalah doa kita. Dan juga di dalam doa Bapa kami memberikan kita bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa dikatakan di sini berikanlah kami makanan yang secukupnya? Berarti kita mau untuk meminta segala sesuatu dengan apa yang Tuhan akan berikan secukup dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita meminta, kita mendoakan secukupnya, tetapi keinginan kita membuat kita untuk merasa kurang. Itulah yang Tuhan ingin untuk kita belajar di sini. Dan kita berbicara tentang makanan, dikatakan di sini bahwa kebanyakan makanan catering menyediakan makanan pembuka sebelum hidangan utama. Artinya adalah sebelum kita menikmati makanan utama, ada makanan pembuka yang membangkitkan akan selera makan kita untuk bisa menikmati hidangan utama itu. Tetapi apa yang kita lihat di sini, kita dibawa masuk ke dalam satu pelajaran di dalam Alkitab. Dikatakan bahwa Webster mendefinisikan hidangan pembuka sebagai sesuatu yang menggairahkan atau membangkitkan selera. Makanan pembuka adalah salah satu bagian favorit dari makanan. Kenapa dikatakan di sini? Untuk kita belajar bagaimana kita belajar untuk mengenal Tuhan, berarti makanan kita sehari-hari adalah Alkitab itu sendiri. Dan di dalam Alkitab kita harus belajar bahwa hari Sabat dapat dianggap sebagai hidangan pembukaan sebelum makanan utama, yaitu jam kebaktian khotbah. Di mana itulah hidangan yang paling utama yang akan kita tunggu-tunggu, tetapi ada hidangan pembuka yang membuat kita untuk bisa senang menikmati akan khotbah itu. Kita lihat di sini bahwa banyak sekali kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan persiapan yang matang dan kreatif terhadap makanan yang disajikan. Tetapi pada saat makanan itu tidak habis atau tamu-tamu itu tidak datang banyak, maka pengawas itu pun akan kecewa karena makanannya tersebut tidak habis. Begitupun kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk kita menerima makanan yang akan kita dapatkan di dalam makanan pembukaan itu. Di mana pada saat Tuhan mengundang kita, kita harus terima, kita harus bisa menerima dengan nikmat. Karena pada saat itulah kita boleh merasakan akan adanya rasa yang merangsang kita untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mempelajari akan makanan kebenaran itu. Dan itu juga akan menambah rasa kepuasan kita karena kita mengetahui akan kebenaran. Seperti dalam buku ini dikatakan bahwa kita akan mengetahui kisah menarik tentang manusia dan pencipta. Itulah makanan pembukaan yang harus kita dapatkan dalam tubuh kita masing-masing. Kita rasa bahwa ini adalah hal yang sangat biasa, tetapi ini sangat penting untuk kehidupan kita. Karena tidak ada yang berlangsung instan, tetapi harus ada prosesnya. Sehingga dengan makanan pembuka itu bisa membawa kita kepada rasa
ingin untuk mau sampai di titik yang utama atau pada makanan utama itu. Acara pendalaman Alkitab minggu ini memberikan suasana hangat, rasa kepemilikan dan kasih untuk teman-teman dan anggota keluarga saat semua tamu makan dan bersekutu bersama. Doa pembuka adalah pemberkatan atas makanan yang akan diterima para tamu. Makanan pembuka biasanya menawarkan sesuatu yang istimewa, mungkin kejutan untuk menciptakan sedikit kegembiraan, acara khusus, atau berita misi. Ya, inilah pelajaran-pelajaran yang seringkali kita dapatkan di dalam kita belajar akan firman Tuhan. Kita lihat di sini bahwa ini menceritakan bagaimana sebuah kelompok KPA melakukan pendalaman Alkitab, dan pada saat mereka melakukan minggu ini sangatlah memiliki suasana yang hangat karena memiliki rasa kepemilikan dan kasih, karena teman-teman dan anggota keluarga ini semua tamu makan dan bersekutu bersama. Artinya adalah mereka menikmati akan makanan jasmani dan juga makanan rohani itu dengan penuh kebahagiaan. Kita lihat di sini bahwa doa pembuka adalah berkat atas makanan yang diterima para tamu. Dan dengan apa yang kita doakan, maka tamu-tamu itu akan menerima berkat itu dengan apa yang mereka percayai. Dan juga di sini dikatakan bahwa makanan pembuka biasanya menawarkan sesuatu yang istimewa, mungkin kejutan untuk menciptakan sedikit kegembiraan, acara khusus, atau berita misi. Jadi dengan inilah kita belajar bahwa Tuhan pada saat kita dekat kepada Dia, Dia akan memberikan kita satu dorongan untuk kita belajar untuk ketahui Dia. Dan pada saat kita ketahui Dia, ada satu pelajaran khusus yang menceritakan tentang kegembiraan itu. Sehingga kita dengan acara itu kita dapat mau untuk terus berada di situ untuk kita belajar bahwa ada satu misi yang penting yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Sehingga dengan misi itu kita tekuni, lalu kita belajar bagaimana kita mencintainya. Jadi makanan pembuka ini adalah di mana mau mengundang kita memiliki rasa ingin untuk belajar, ingin untuk kenal akan kebenaran itu. Sehingga kita boleh mengerti pokok utama dari Alkitab itu. Musik adalah minuman yang menyegarkan. Ia memuaskan dahaga jiwa akan kesejukan, pemberi energi yang menyenangkan seperti seteguk surga. Hal ini menimbulkan kerinduan untuk mendengar malaikat bernyanyi dan berpartisipasi dalam paduan suara surgawi. Roti hidup dimakan oleh peserta di kelas pendalaman Alkitab. Itu dikunyah, dicerna, dan diserap sesuai dengan kemampuan penyerapan nutrisi dari masing-masing pengunjung. Baik, kita melihat ini dikatakan bahwa musik adalah minuman yang menyegarkan. Kenapa minuman yang menyegarkan? Seringkali kita mendengarkan musik, kita bisa memiliki satu kesejukan hati atau dahaga jiwa kita dipenuhi dengan satu kesejukan. Memberikan kita energi yang senang dan juga seperti kita sedang minum air. Sehingga dahaga kita pun hilang. Inilah yang dinamakan musik adalah minuman yang menyegarkan. Seringkali orang sedang kecewa, orang sedang sedih, pada saat dia mendengarkan musik, musik itu seringkali melukiskan akan kehidupannya dan dia percaya bahwa musik itu membawa dia kepada satu ketenangan yang besar. Kita tidak boleh menuntut bahwa musik itu tidak benar, tetapi kita belajar bagaimana seringkali musik itu membuat kita untuk belajar melalui nada-nada yang diberikan di dalam musik tersebut. Dan kita lihat juga di sini katakan bahwa hal ini menimbulkan kerinduan untuk mendengar malaikat bernyanyi dan berpartisipasi pada suara surgawi. Jadi seringkali pada saat kita mendengarkan musik, kita sangat ingin ada malaikat yang ikut bernyanyi bersama dengan kita. Kerinduan orang-orang percaya inilah yang seringkali kita inginkan. Kita seringkali pada saat kita mendengarkan suara musik, kita ingin untuk malaikat-malaikat penjaga kita boleh berpartisipasi bersama. Tapi kita lihat di sini dikatakan bahwa roti hidup dimakan oleh peserta di kelas pendalaman. Itu dikunyah, dicerna, dan diserap sesuai dengan kemampuan penyerapan nutrisi dari masing-masing kita. Kalau kita lihat di sini, roti hidup itu adalah iman kita sendiri. Dikatakan bahwa roti hidup itu sangat penting untuk kelas pendalaman. Bagaimana roti hidup itu akan memberikan kita untuk kita bisa kenyang akan kebenaran itu. Tetapi apa yang kita lihat di sana itu harus dikunyah, dicerna, dan diserap. Yang artinya adalah kita membaca, kita memahami, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita praktekkan, apa yang kita dapatkan di dalam kebenaran itu menjadi satu pelita kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin seringkali kita
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita merasa dikunyah saja sudah cukup, atau dicerna saja sudah cukup, atau diserap sesuai kemampuan penyerapan nutrisi saja sudah cukup. Tetapi ini harus semuanya dikunyah, dicerna, lalu diserap melalui penyerapan nutrisi yang kita butuhkan di dalam tubuh kita sehari-hari. Bagaimana jika para tamu hanya datang untuk hidangan utama, jam khotbah, tanpa terlebih dahulu memakan hidangan pembuka? Para pengunjung yang menghadiri gereja hanya melewatkan setengah jam makannya. Pengunjung seperti itu mungkin tidak akan mati kelaparan, namun mereka tidak akan sesehat yang seharusnya jika mereka memakan semua nutrisi yang diberikan secara gratis. Namun dengan persiapan yang matang, Ellen G. White memberikan beberapa nasihat yang sehat ketika dia menulis. Janganlah hendaknya berjam-jam hari Sabat yang berharga itu dihambur-hamburkan di tempat tidur. Pada pagi hari Sabat, seluruh keluarga harus bangun dengan cepat. Para bapak dan ibu harus menjadikan itu sebagai satu peraturan bahwa anak-anak mereka menghadiri kebaktian umum pada hari Sabat. Dan hari menguatkan peraturan itu dengan teladan mereka sendiri. Membina anak dan bertanggung jawab, halaman 558. Baik, pelajaran kita menceritakan bagaimana kita tidak bisa hanya mendengarkan hidangan utama atau memakan hidangan utama. Kita harus bisa memakan setiap hidangan yang disediakan, dari hidangan pembuka, dari hidangan utama dan juga hidangan penutup. Kita harus bisa untuk menikmati semua. Jadi tidak ada yang bisa datang untuk menikmati hidangan utama saja. Kecuali kita di pesta, mungkin kita tidak mau untuk mengikuti setiap acaranya. Mungkin seringkali kita memilih untuk datang di pas jam makan. Tetapi kita pada saat tiba juga mungkin kita memiliki rasa malu. Tapi pelajaran ini menceritakan kepada kita bahwa pada saat kita datang di jam khotbah, anggap saja kita tidak mau menerima makanan pembuka karena kita mau hanya hidangan utamanya, tetapi itu tidak lezat karena kita tidak mau untuk mengikuti setiap proses yang ada. Dan juga di dalam buku Membina Anak dan Bertanggung Jawab ini mengajak kita semua bahwa hari Sabat tidak boleh kita hambur-hamburkan di tempat tidur, tetapi bagaimana kita belajar untuk bisa menjadikan hari Sabat itu sebagai satu peraturan yang kita harus jalani, di mana kita harus bertanggung jawab dengan setiap teladan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sendiri. Jadi pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa peraturan hari Sabat harus kita jalani karena Tuhan sendiri menguruskan akan hari Sabat itu untuk menjadikan kepada kita contoh. Tetapi jangan kita menjalani hari Sabat itu sebagai satu formalitas. Bagaimana kita menjalaninya, karena itu adalah hari di mana kita untuk menjalaninya. Tetapi hari Sabat itu adalah hari di mana kita mengetahui akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus kita pelajari bersama-sama. Tuhan, bantulah kami untuk membangkitkan selera seluruh anggota keluarga selama minggu bekerja, sehingga mereka akan menantikan makanan pembuka hari Sabat yang lezat dan makanan utama yang harum yang telah disediakan dengan berlimpah untuk mereka. Apakah Anda mendapatkan semua yang Tuhan ingin Anda dapatkan dari hari Sabat? Baik, di akhir pelajaran kita mengajak kepada kita semua, Tuhan, bantulah kami untuk membangkitkan selera seluruh anggota keluarga selama minggu bekerja, sehingga mereka akan menantikan makanan pembukaan hari Sabat dengan lezat dan makanan utamanya. Kita sebagai orang yang sedang bekerja, mungkin kita merasa bahwa minggu bekerja adalah minggu di mana kita bisa bersantai-santai, tetapi itu adalah minggu di mana kita berlatih. Dengan berlatih kita menunggu hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari di mana kita nantikan untuk bisa beristirahat. Semua orang pada saat hari Jumat sore pasti sudah merasa lega karena tidak memiliki beban lagi di hari esok. Tetapi apa yang mereka lakukan pada saat kita diberikan pilihan itu? Seringkali ada yang memilih untuk istirahat seharian di hari Sabat, ada yang juga masih mau untuk berbakti kepada Tuhan. Marilah kita pilih yang benar, karena pada saat kita pilih yang benar, maka kita akan memiliki satu pengetahuan yang luas tentang kebenaran. Jadi makanan pembuka Sabat itu membawa kita kepada hidangan yang utama, yaitu Tuhan itu sendiri. Kita belajar untuk mengenalnya. Jadi melalui pelajaran ini kita dapat belajar bagaimana Tuhan mau mengajak kita, bahwa seringkali kita mau untuk menikmati hidangan utama saja, tetapi kita tidak mau untuk mengikuti prosesnya. Sebab itu Tuhan mau untuk mengajak kita. Dia akan berikan kita makanan yang secukupnya, lalu kita akan menikmati makanan itu. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.